Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AG Channel, analisa politik dan ekonomi dari sisi yang berbeda. Kali ini kita akan mengupas tentang Bang Zul yang raih Innovative Government Award 2022. Sobat Agi yang berbahagia, dengan sisa waktu tinggal kurang lebih 1 tahun, mestinya tak banyak yang bisa diperbuat oleh Dr. Zul. Namun seolah tidak peduli dengan itu semua. Kemarin, pertanggal 21 November 2022, Bang Zul diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan presentasi sehubungan dengan prestasinya sebagai salah satu nominator penerima penghargaan Innovative Government Award 2022. Bersama beliau ada Pemprov Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pemprov Bali. NTB Care, NTB Mall, Mahadesa, JPS Gemilang, OPD dengan kehadiran Badan Riset dan Inovasi Daerah, kemudian Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah, Inovasi Industri Permesinan, dan Lombok Sumbawa Fair berskala internasional. Semuanya dipaparkan di hadapan tim penilai IGA 2022. Keberhasilan inovasi packaging sate rembige, ayam taliwang hingga temuan alat rapid test antigen. NTB Mall dan Mahadesa yang dihajatkan untuk membantu pemasaran produk UMKM masyarakat lokal melalui digital marketing. Inovasi permesinan ditandai dengan lahirnya produk sepeda listrik yang kompatibel dengan kampanye Green Tourism. Sobat AG yang berbahagia, idealisme sebagai seorang peneliti, akademisi, sekaligus politisi tidak serta-merta menguat, bahkan menguat ketika Bang Zul berada di lingkaran kekuasaan. Justru idealisme beliau seolah menemukan jalannya, mengambil iktibar pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ubahlah kemungkaran dengan tanganmu. Jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan. Namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu, karena itu selemah-lemahnya iman. Dengan makna yang selaras, tapi mungkin pada situasi yang berbeda, Bang Zul ketika masih menjadi peneliti dan akademisi, baru sebatas gelisah terhadap kondisi kemiskinan dan keterbatasan masyarakatnya. Ketika beliau di DPR mewakili fraksi PKS, kegelisahan itu mulai bisa beliau suarakan. Tetapi sekali lagi, membenci dan menyuarakan saja tak cukup efektif untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sobat AG yang berbahagia, 2006 bersama Marisa Haque menjajal kontestasi Pilgub Banten, namun masih belum beruntung. Barulah pada pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 berpasangan dengan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, Dr. Haji Zulkifli Mansah sukses menjadi gubernur pilihan masyarakat NTB periode 2018-2023. Dua Dr. Puji Tito Karnavian pada satu kesempatan. Sebagai seorang gubernur, Bang Zul kini memiliki tangan-tangan kekuasaan untuk mengubah keadaan masyarakat NTB menjadi lebih baik. Satu hal yang bisa dikatakan dari policy atau kebijakan Bang Zul sebagai seorang gubernur sejauh ini adalah bahwa beliau tidak terobsesi untuk hanya menyisakan atau menampilkan hal-hal yang monumental tetapi artifisial untuk sekedar diingat oleh masyarakat sebagai pernah berbuat. Justru kita banyak menemukan dari kebijakan-kebijakan beliau terasa sangat substantif, menukik, dan sesungguhnya lah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang selama ini kurang mendapat sentuhan dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Kebijakan beliau apa boleh buat, memang tidak dapat segera dirasakan dampaknya saat ini. Namun sejatinya akan mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar, sekaligus menjadi pondasi bagi tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat secara sustainable, tidak sporadik pun insidental.
Sebagai contoh, inovasi gemilang Bang Zul sebagai seorang ahli marketing adalah diintrodusirnya NTB Mall dan Mahadesa. NTB Mall dan Mahadesa mungkin adalah satu-satunya di Indonesia sebagai langkah korektif pemerintah selama ini dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi. Pendekatan yang cenderung pada sisi supply, melakukan pelatihan, dan tidak didukung oleh penciptaan pasar atau market pada saat bersamaan, tidaklah memberi insentif pada warga binaan untuk terus semangat berproduksi. Bisa memproduksi komoditinya, tapi tak mampu menjualnya. Inilah masalah-masalah klasik UMKM kita. Tidak ada insentif yang mendorong UMKM untuk secara bergairah berproduksi. Dengan hadirnya NTB Mall dan Mahadesa, problem demand side-nya, sisi permintaannya, kini oleh Bang Zul telah disiapkan. Kegemilangan lain dari kebijakan Bang Zul adalah industrialisasi melalui inovasi packaging untuk produk kuliner yang selama ini menjadi ikon kuliner Nusa Tenggara Barat. Sate rembige dan ayam taliwang kini bisa kita temukan dalam bentuk kemasan aluminium foil, sedangkan ayam taliwang bisa kita temukan dalam bentuk kemasan kaleng. Tentu saja pasar komoditi yang telah mendapat sentuhan inovasi ini dapat menembus pasar regional maupun mancanegara, insya Allah. Sobat AG yang berbahagia, setelah intervensi melalui penyediaan pasar, ketersediaan teknologi, maka langkah gemilang berikut dari seorang doktor ekonomi yang ahli marketing, ahli trade perdagangan, dan sekaligus ahli kebijakan ekonomi adalah pendampingan dan peningkatan skill SDM melalui Brida School Academy, beasiswa NTB, sertifikasi SDM, rumah bahasa, dan lain-lain. Sekali lagi, semua inovasi ini tentu tidak dapat segera kita rasakan hasilnya. Sebagai contoh, beasiswa mahasiswa. Kita tidak bisa merasakan langsung hari ini, tetapi insya Allah dengan intervensi pada perbaikan kualitas SDM itu, kita akan merasakan hasilnya di masa depan. Sebagai seorang ekonom, betapa kebijakan-kebijakan beliau demikian konseptual, rasional, terukur, komprehensif, dan jauh lebih penting dari semuanya adalah sangat operasional. Sobat AG berbahagia, inovasi dalam industri pertanian maupun industri permesinan telah ditemukan sepeda listrik, dan ini tentu saja kompatibel dengan kampanye Green Tourism. Satu sisi, kemudian ditemukannya alat-alat pertanian sederhana. Harapannya ke depan akan terjadi mekanisasi pada sektor pertanian yang berujung pada meningkatnya produktivitas sektor pertanian itu sendiri. Sobat AG channel yang berbahagia, yang sudah pasti dapat dikatakan adalah bahwa inovasi beliau dalam meletakkan dan membangun pondasi bagi tumbuh kembangnya perekonomian melalui 3 sektor andalan, yakni pariwisata, pertanian, dan industrialisasi, telah mendapat pengakuan melalui penghargaan yang diterima Bang Zul, yakni nominasi untuk IGA Award tahun 2022. Bang Zul sejauh ini telah right on the track. NTB gemilang hanya persoalan waktu. Setidaknya sebagian masyarakat sudah mulai menyuarakan bahwa beliau layak diberi kesempatan sekali lagi untuk mengawal inovasi-inovasi cerdas agar perekonomian NTB tumbuh lebih genuine dengan mengoptimalisasi potensi daerah dan survive terhadap guncangan-guncangan ekonomi. Tidak ada yang instan. Dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan kerjasama terus-menerus bila ingin menggapai hasil yang optimal dari apa yang telah diinisiasi oleh Bang Zul dan kita putuskan bersama. Selamat kepada Bang Zul atas penghargaan IGA Award 2022 yang telah diraihnya. Sekali lagi, maka wajar jika mulai terdengar suara-suara dari masyarakat bahwa Bang Zul layak diberi kesempatan sekali lagi mengawal inovasi cerdas agar sekali lagi perekonomian NTB tumbuh lebih genuine dengan
mengandalkan pada potensi-potensi daerah yang tersedia. Demikian Sobat AG Channel, kita akan melihat ke depan seperti apa perkembangan politik dan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.